Juga, tolong tenang ya. Juga tadi Pak Stephen bagian pertama ya, sangat banyak ayat yang cuma dikatakan bunyi pasalnya dan bunyinya ayat nggak dikasih dan sebagainya, ayat tidak dibacakan. Kalau saya semua ditulis dan bagian dieksposisi, ini cuma ditulis ayatnya, bagaimana orang bisa mengerti? Bingung semua, tidak karu-karuan. Katanya gereja ini namanya Alkitabiah, namanya Grafel lagi, Grafelnya kitab suci kan? Apa kitab suci memang cuma untuk dibacakan? Kejadian 1 ayat 1, buah bunyinya apa enggak tahu. Apa seperti itu? Tuliskan eksposisi ayatnya, kan begitu mestinya. Tapi ternyata tidak ada. Ya. Lalu kembali kepada yang minus tak terhingga tadi ya. Karena Pak Stephen maupun Pak Andrew mengatakan bahwa Calvinis mengajar penetapan dosa. Nah untuk ini saya ingin tekankan, ada 2 jenis Calvinis di Indonesia. Kelompoknya Stephen Tom tidak percaya penetapan dosa. Tapi saya Calvinis yang sesungguhnya. Itu yang percaya penetapan dosa. Jadi saya mengakui, kami percaya Allah menetapkan dosa. Argumentasinya gampang saudara. Yang minus tak terhingga tadi, saya memang mengarahkan karena topiknya predestinasi. Ya hanya masuk surga, tidak masuk surga, Allah sudah tahu. Ya. Tapi Allah Maha tahu itu kan berarti dia tahu semua dalam arti kata mutlak kan. Dosa dia tahu tidak? Saudara sekarang misalnya pikirannya sedang berzina, dia tahu tidak? Sekarang saya ngomong, ludahnya ini keluar berapa tetes, dia tahu tidak? Dia tahu semua. Dan yang dia tahu pasti terjadi kan? Berarti semua tertentu kan? Kalau tertentu, pada misal terhingga, jawaban kami ditentukan. Tidak setuju? Lagi-lagi sama pertanyaannya. Berikan jawaban alternatif. Bagaimana mungkin pada minus tak terhingga? Semua sudah tertentu. Termasuk dosa. Dosanya Adam, dosa siapapun. Dan hal besar, hal kecil, debu berterbangan. Semua Allah tahu, berarti tertentu, dan ditentukan. Kami bilang, ditentukan Allah. Tidak setuju, berikan jawaban alternatif. Jangan bilang Allah tidak menentukan, cuma tahu. Itu bukan jawaban. Lalu, Pak Stephen mengatakan tentang conditional election. Pemilihan bersyarat. Ya. Syaratnya kok tidak disebutkan ya Pak ya? Syaratnya iman. Begitu. Oke. Sekarang saya tanya. Bayi mati. Arminian percaya masuk surga. Saya mendengar khotbahnya Pak Suyanto sendiri. Setuju ya? Bayi mati masuk surga ya. Bayi tidak berbuat apa-apa. Ada imannya tidak? Ada perbuatan baik atau buruk? Tidak ada. Terima Yesus atau tolak Yesus? Tidak ada. Lalu kalau dikatakan conditional election, bersyarat. Bersyaratnya Allah melihat apanya dari bayi itu. Bayi itu begitu lahir, mati. Yang dilihat Allah lebih dulu itu apanya? Yang membuat Allah memilih dia sehingga masuk surga. Bayi mati itu mutlak mendukung baik predestinasi maupun unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. Bayi mati masuk neraka, misalnya ada yang percaya seperti itu, ya berarti dia ditetapkan binasa. Karena tanpa berbuat apa-apa, dia tahu-tahu lahir, tahu-tahu masuk neraka, berarti ditetapkan binasa. Kalau bayi mati masuk surga, ditetapkan selamat. Berarti itu election atau pemilihan untuk selamat. Jadi, bayi mati itu tidak terhindarkan. Lalu kalau mau ditambah kasus yang lain, orang kafir yang mati tanpa pernah mendengar Injil. Kami percaya orang seperti itu masuk neraka ya. Kalau Allah katanya kepingin berusaha, pasti berusaha menyelamatkan. Mengapa sangat banyak orang mati tanpa pernah mendengar Injil? Apakah mereka bukan orang ditetapkan binasa? Tidak bisa tidak, ditetapkan binasa. Waktu Injil pertama-tama, abad pertama berkembang, hanya di Yerusalem. Yang di Indonesia, yang di Amerika. Tidak ada yang dengar Injil. Masuk neraka semua. Itu bukan penetapan binasa apa? Bagaimana mungkin Allah katanya berusaha menyelamatkan, tapi Injil saja tak diberitakan? Apa dia tidak mampu? Dia mampu kalau mau. Tapi kenyataan, fakta, banyak orang sampai mati, tidak pernah mendengar Injil. Baik saudara,
Tadi Pak Stephen mengungkapkan bahwa pihak mereka juga bukannya tidak percaya pilihan. Lalu dikasih sederetan pilihan untuk ini, pilihan untuk itu, dan ini dan sebagainya. Dan lalu akhirnya juga mengatakan bahwa ada ayat tentang pilihan tentang selamat. Nah, perlu kami jelaskan bahwa kami tidak mengatakan bahwa satu-satunya pilihan di dalam Alkitab cuma pilihan keselamatan. Kami juga mengakui ada pilihan yang lain. Tapi itu berarti bahwa ada juga pilihan tentang keselamatan. Nah, sekarang kalau dikatakan tadi bahwa Allah tidak menentukan orang untuk selamat. Allah cuma menentukan orang untuk menikmati berkat-berkat keselamatan. Nah, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-12 dan 13. Saya bacakan ayatnya supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ada kata-kata yang eksplisit untuk diselamatkan. Kalau memang ini bukan menunjuk keselamatan, tapi berkat keselamatan, bagaimana pandangan saudara-saudara tentang ayat ini? Kedua, saudara, kalau memang Allah menentukan orang untuk menikmati berkat keselamatan, bukan untuk selamat, tapi untuk menikmati berkat keselamatan. Misalnya, Allah itu menentukan seseorang untuk menjadi anak Allah. Nah, bagaimana dia menjadi anak Allah? Dia mesti percaya kan? Kalau dia percaya, baru dia jadi anak Allah. Bagaimana kalau Allah menentukan dia untuk menerima berkat keselamatan, tahu-tahu orangnya tidak mau percaya? Jadi penentuan Allah untuk menikmati berkat keselamatan jadi gagal, tidak terjadi. Begitukah? Jadi ada ayat yang secara eksplisit mengatakan demikian. Dan juga dari kata-kata Allah memang menentukan untuk menikmati berkat keselamatan secara logis. Tadi dikatakan jangan pakai ayat tanpa pakai logika. Kami pakai ayat pakai logika. Tapi logika tunduk pada ayat. Nah, kalau begitu, sekarang bagaimana? Coba jelaskan bagaimana Allah bisa menentukan orang menikmati berkat keselamatan. Sedangkan ada kemungkinan orangnya tidak selamat. Lalu penentuannya untuk apa? Apakah Allah tahu bahwa orang itu akan selamat atau tidak? Kalau dia sudah tahu orangnya bakal tidak selamat, untuk apa memberikan ketentuan bahwa dia akan menikmati berkat keselamatan? Lalu, oke, kembali ke saya. Saya menjawab yang Roma 8 ayat 29 yang diberikan oleh Pak Stephen. Jadi dia mengatakan bahwa kata-kata yang dipilihnya itu sebetulnya diketahuinya lebih dulu. Saya mengakui ya, secara hurufiah demikian. Ya. Tapi saya tanya, coba dilihat dari ayatnya, saudara. Sekarang ini eksposisi ayat, jangan asal dibaca lalu ditafsirkan tanpa dilihat ayatnya. Sebab semua orang yang diketahuinya lebih dulu, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Gitu ya, punya ya. Diketahui dalam hal apa? Yang diketahui lebih dulu itu apanya? Mereka bilang imannya. Ada apa tidak? Mana dikatakan diketahui lebih dulu imannya atau perbuatannya? Ini dari semula, saudara. Ya, bagaimana dikatakan imannya? Tidak ada. Ya, semua orang diketahuinya. Yang diketahui itu adalah orangnya. Dan kata proginosko itu bisa dilihat dalam Bible Works 7. Memang bisa diartikan sebagai choose atau memilih. Jadi ini ayatnya ya. Ayat yang dibicarakan ini adalah ini ya. Saya perhatikan sekarang. Ini saya tidak milih saja, saudara ya. Ngawur saja. Oh, maaf. Ini keliru ayat ini. Ini ya, ada kata choose ya. Choose beforehand ya.
Ini ya. Jadi memang bisa diterjemahkan choose beforehand. Memilih sebelumnya. Bukan harus diterjemahkan diketahui. Kalau diketahui apanya? Ayat ini mengatakan diketahui orangnya. Bukan diketahui imannya atau perbuatannya. Ya, jadi memang Allah memilih lebih dulu. Dia tahu orang ini, dia pilih. Lalu dia predestinasikan. Dia tentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi ayat ini sama sekali tidak mendukung conditional election. Ayat ini sebaliknya mendukung unconditional election sebetulnya. Karena tidak dikatakan dia tahu apa tentang orang itu, imannya, perbuatannya. Dia tahu orangnya. Dan dari ayatnya jelas cuma sebagian. Karena yang dipilih itu ditentukan. Yang ditentukan dipanggil. Yang dipanggil dibenarkan. Yang dibenarkan dimuliakan. Ini suatu mata rantai yang tidak terputuskan. Jadi apa yang dari semula dipilih, ditetapkan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ini semua mata rantai yang tidak terputuskan, pasti selamat. Jadi ayat ini tidak mendukung conditional election, sekalipun saya tahu memang sangat banyak dipakai, tapi pemakaiannya ngawur. Lalu Roma pasal 9. Roma pasal 9 ini dikatakan bicara tentang pemilihan nasional. Saya tidak tahu dilihat dari mana, kok bisa pemilihan secara nasional ya. Coba saudara perhatikan ayat yang kami gunakan ya. Kan dari ayat 10 dengan 14 tadi ya. Di sini ada kata Abram, sebelumnya ada kata Abram, ada kata Ishak, ada kata Ribka, lalu ada kata Yakub, Esau, lalu seterusnya di sini ada kata Firaun, ada Musa. Semua ini individual. Pribadi, bukan nasional. Jadi omong kosong kalau ini bicara soal nasional. Ini adalah pemilihan pribadi. Yakub dipilih, Esau tidak. Kalau memang nasional, bagaimana diberitakan kepada Ribka? Yang diberitakan kepada Ribka itu kan cuma 2 orang anak, masa keturunannya juga? Itu omong kosong. Jadi ini dikatakan bahwa ini pemilihan nasional sama sekali nonsens. Nah kalau tadi juga disinggung pemilihan Israel, Israel dipilih tapi tidak diselamatkan, harus ada yang tidak diselamatkan. Saya setuju. Pemilihan Israel itu cuma suatu tipe, bayangan dari predestinasi. Nah kalau ini memang tidak harus selamat. Tapi kalau predestinasi harus selamat. Seperti ayat yang tadi sudah kami gunakan, Kisah Rasul 13 ayat 48, yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Semua yang dipilih menjadi percaya. Yang tidak dipilih tidak bisa menjadi percaya. Masuk gereja bisa. Masuk gereja Grafe bisa. Masuk sekolah teologi GTIS atau apa itu bisa juga. Jadi rektornya juga bisa. Tapi jadi orang Kristen sejati tidak bisa. Kecuali dipilih. Ya, ada waktu enggak? Masih ada waktu bagi kami enggak? Oh, oke. Kamu jelaskan, aku. Terus, 15 menit lagi enggak? Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Kita kasih aplaus dulu. Dari pihak Pro Calvinis akan diberikan waktu tambahan 15 menit lagi, Pak. Menit, kan, ya? Oke, silakan Pak. Kami ingin menjawab sekarang yang Efesus 1 ayat 4 ya. Pak Stephen menekankan sekali di dalam dia ya. Di dalam dia itu kelihatannya diartikan bahwa Allah memilih orang yang masuk. Pakai kata S ya tadi ya. Jadi, pakai N. N atau S pakainya? Ya sudahlah, pakai apapun saya tidak peduli. Yang dipakai, diartikan di dalam dia itu berarti orang dipilih itu orangnya yang percaya pada Kristus. Tapi coba perhatikan ayat ini ya. Kapan pemilihannya saudara? Sebelum dunia dijadikan ya. Ini kami tekankan sebelum dunia dijadikan, tadi minus tak terhingga Allah memilih. Semua rencana Allah itu pada minus tak terhingga. Bagaimana mungkin dia memilih, melihat dulu, oh orangnya bakal percaya, lalu dipilih. John Owen tuh memberikan kata-kata, kelihatannya Armenia tuh mengajar begini. Yesus bicara kepada Petrus, Petrus, percayalah kepadaku dan bertekunlah sampai akhir, maka aku akan memilih engkau sebelum dunia dijadikan.
Pikirkan sendiri masuk akal atau tidak. Bukan cuma nak masuk akal, tidak cocok juga dengan ayat ini. Karena pemilihannya pada minus tak terhingga, tidak bisa melihat pada apa yang akan terjadi. Ya, pemilihannya minus tak terhingga, orangnya belum ada, apalagi imannya. Mana bisa itu menentukan yang di sana. Di samping pikirkan satu hal ya. Kalau Allah tahu orangnya bakal beriman. Allah tahu bakal beriman. Lalu dipilih, ditentukan. Untuk apa? Kalau dia tahu bakal beriman, tidak usah dipilih, tidak usah ditentukan. Dia akan beriman. Karena pengetahuan Allah tidak bisa salah kan? Jadi kalau dia tahu bakal beriman, diamkan saja. Buat apa pemilihan? Buat apa penentuan? Tidak perlu. Pasti percaya. Jadi itu kelebihan. Dia tahu orangnya bakal beriman, mustahil ada pemilihan. Jadi pemilihan pada minus tak terhingga, itu tidak mungkin conditional atau bersyarat. Itu selalu unconditional atau tidak bersyarat. Coba kamu apa? Mau apa lagi? Saya jawab tadi, katanya ayat itu ada kata pemilihan. Tapi mana kata kondisionalnya? Kok enggak ada? Saudara, memang kita sendiri harus akui. Kalau sekarang misalnya di gereja ini akui Tritunggal, mana ada di dalam Alkitab kata Tritunggal? Tak ada, tapi konsepnya ada. Jadi tidak persoalan apakah memang tertulis di situ eksplisit ada unconditional atau tidak. Tapi masalahnya konsepnya ada atau tidak. Dan kalau kita misalnya ya, kalau kita melihat ke Roma pasal yang ke-9 tadi tentang pemilihan, sebelum anak-anak itu dilahirkan, tahu berbuat baik dan jahat dan sebagainya, tapi Allah sudah memilih. Sekarang persoalannya, apakah itu bukan konsep unconditional? Jadi biarpun tidak ada kata-kata unconditional di situ, tetap konsepnya ada, tetap, dan itu dikaitkan dengan pemilihan. Pemilihan itu dikatakan tidak berdasarkan perbuatan mereka sebelum lahir, berarti memang pemilihannya unconditional. Tidak bisa tidak, itu kesimpulan logis. Katanya mesti pakai Alkitab, pakai logika juga. Nah, makanya di situ logikanya jalan. Terus sekarang tadi dalam permulaan mempersoalkan, terima kasih karena sudah menjelaskan bahwa manusianya free will-nya bagaimana dan seterusnya, dan juga moderator tadi memberikan persoalan tentang free will. Nah, tentang free will ini, saudara-saudara ya, juga kalau memang mau dituntut free will, sekarang kami tanya balik. Mana ada ayat yang bicara tentang free will? Eksplisit. Juga. Tadi saya bilang, konsepnya juga. Sekarang, konsepnya bagaimana? Jelaskan konsep free will dari Alkitab. Lalu, kalau dikatakan bahwa karena Allah sudah menentukan orang sebelumnya untuk selamat, dan lalu Allah bekerja, kalau Allah bekerja lalu menarik orang itu lalu memberikan iman supaya dia selamat, itu menunjukkan manusia tidak punya free will. Nah, ini lalu jadi kami justru menjadi persoalan. Coba Pak Budi tunjukkan file tentang free will. Nomor 3, file free will, nomor 3. Sekarang kami ingin bertanya ya. Pada waktu Allah mencipta kita, apakah Allah tanya dan minta izin pada kita, kamu mau dicipta sebagai apa? Nah, bukankah dia pilih kita cipta dari manusia? Apakah Allah tidak memberikan pilihan pada kita, mau dicipta sebagai apa? Berarti Allah melanggar free will-nya kita. Lalu, apakah kita mau dicipta sebagai manusia seperti ada sekarang ini? Baik dalam bentuk badan, ya, kebangsaan, jenis kelamin, kepandaian, IQ, bakat dan sebagainya. Apakah dia minta persetujuan kita atau memberi kebebasan pada kita memilih? Tidak. Dia menciptakan seperti itu. Apakah itu berarti Allah melanggar free will kita? Juga saudara ya, lihat nomor yang keempat. Kalau orang berdosa, tidak bisa berbuat baik, dianggap tidak punya free will, dan kalau orang Kristen dijaga oleh Allah dan seterusnya, dan ini poin kedua. Sekarang, tetapi dalam kaitan dengan free will ini, setan itu bisa buat baik atau tidak? Kalau setan tidak bisa buat baik, apakah dia tidak punya free will? Malaikat yang baik sekarang bisa berbuat dosa atau tidak? Kalau tidak, apakah dia tidak punya free will? Yesus sendiri tidak bisa berbuat dosa, apakah tidak punya free will? Dan sebagainya. Jadi, dari sini kita bisa, sekarang persoalannya, coba jelaskan free will macam apa? Konsepnya dari sana, dan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ini.
Ini perlu saya tambahkan dikit, karena dua-dua ini dokter ya. Kalau nolong orang yang pingsan atau koma, minta izin dulu untuk kepada yang ditolong apa enggak? Kalau enggak, saudara melindas free will-nya dia ya. Lalu saya juga perlu tanyakan, Bileam dan Yunus punya free will atau tidak? Bileam mau ngutuk, Tuhan paksa jadi berkat. Yunus mau pergi, tidak mau ke Niniwe, pakai ikan ditelan. Free will-nya bagaimana? Coba jawab hal-hal semacam demikian. Lalu saya tambahkan juga, orang Kristen kalau sudah masuk surga, tidak bisa berbuat dosa. Jadi itu tidak ada free will. Pada saat seorang masuk neraka, dia sudah tidak ada kesempatan lagi untuk percaya kepada Kristus. Apakah itu kehilangan free will? Allah sendiri tidak bisa berbuat dosa. Apakah dia tidak punya free will? Jadi saya tidak ngerti kadang-kadang tuduhan-tuduhan mereka tentang free will yang boleh dikatakan menjadi dewa dari orang Armenian. Padahal sebetulnya dasar Alkitabnya tidak ada sama sekali menurut saya. Dan sama sekali bertentangan. Orang Reform lebih senang menggunakan free agent. Orangnya yang bebas. Kehendak itu cuma sebagian dari jiwa. Masa kehendaknya yang bebas? Kehendak itu ditentukan oleh otaknya, perasaannya dan sebagainya. Seluruh orangnya yang bebas. Tapi bebasnya pun, bebasnya orang Reform dan bebasnya orang Armenian, itu memang definisinya berbeda. Ya, tapi itu nanti mungkin mau dijelaskan lain terserah. Lalu tadi saudara, ini kata-kata semau gue yang saya ucapkan, kelihatannya kayak nyek ya, dihina gitu ya. Padahal saudara, ini ayat Alkitab. Ya, coba perhatikan ayat 5-nya ini ya. Dalam dia Allah telah menentukan kita disembuhkan oleh Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau orang Jawa bilang saksirnya dia, semau gue kalau orang Jakarta. Lalu juga saya kira ayat 11 juga sama ya. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah itu karena dia memang berdaulat, maha kuasa tertinggi di atas segala sesuatu, maka dia berbuat semaunya dia. Tapi tidak berarti itu melindas free will kita. Dia bekerja bukan melindas free will kita, melalui free will kita, tapi ini dia bekerjanya. Dia memang mengubahkan, ya, mengubahkan kehendak kita. Pada waktu dilahirbarukan, diubahkan, kita mau mendengar Injil, iman itu diberikan, kita percaya. Kalau ini dianggap melindas free will, Armenian juga percaya yang disebut dengan prevenient grace, kasih karunia yang mendahului. Jadi harus diberi itu, dan itu diberikan pada semua orang. Sehingga orang-orang itu menjadi bisa percaya. Jadi supaya saudara mengerti ya, kalau Calvinis, orang tidak bisa percaya, tidak bisa berbuat baik. Diberi kasih karunia, menjadi percaya. Kalau Armenian tidak, orang tidak bisa berbuat baik, tidak bisa percaya, dikasih karunia sampai setengah jalan. Sekarang dia bisa memilih, bisa percaya atau tidak. Tapi pemberian kasih karunia ini, Allah juga tidak minta izin, bukan? Karena dilakukan sejak lahir kepada semua orang. Kalau ini melindas free will, ini juga. Dan sekarang saya tekankan lagi ilustrasi saya tentang minus tak terhingga Allah Maha Tahu, baik tentang masuk surga atau masuk neraka, maupun dosa dan segala sesuatu, tolong itu dijawab. Oh ya, ada lagi satu ayat yang katanya tidak ada ayatnya. 5 menit cukup. Yohanes 10 ayat 16 ya. Ada lagi padaku domba-domba lain. Bukan dari kandang ini, berarti orang-orang non-Yahudi maksudnya ya. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Jadi mereka belum percaya, tapi disebut domba. Karena mereka orang pilihan. Harus kutuntun juga. Harus itu tidak bisa, tidak mesti tunduk ya. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Sukarela. Tapi karena mereka orang pilihan, akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan. Jadi mereka akan percaya. Ini orang pilihan. Lalu kalau kita lihat dalam teks, pasal yang sama, tapi dalam ayat 26, ini pada waktu dia berbicara pada orang-orang non-Yahudi yang menentang, kamu tidak percaya karena itu alasannya, kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi mereka mengatakan orang yang tidak ditetapkan selamat tidak bisa percaya. Memang iya. Allah mengasihi mereka? No way, tidak. Ayatnya jelas, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Allah kasih mereka pakai banyak ayat. Objeknya siapa? Yohanes 3:16 kata dunia,
kata dunia itu bisa ditafsirkan sedikitnya ada 8 macam. Dan sangat banyak kata dunia itu ditafsirkan menunjuk kepada orang-orang pilihan saja. Jadi kalau orang yang ditetapkan binasa, Allah mengasihi mereka? Tidak. Ada seseorang yang mengatakan, God is kind to everybody, but he loves only the elect. Allah baik kepada semua orang, tapi dia mengasihi hanya orang-orang pilihan. Ya, jadi tidak mengasihi memang. Ada apa lagi? Oh iya, ilustrasi yang mereka pakai ini ya, untuk menjelaskan. Yang pakai domino, yang pakai kapal dan sebagainya. Ini katanya Alkitabiah, tapi kok ilustrasiah begini ya. Nah, Alkitabiah menurut saya ini penjelasannya. Kalau pada ayat, jelaskan, tambah ilustrasi, bagus untuk memperjelas. Tapi tanpa ayat, tahu-tahu hanya ada ilustrasi, ini sama sekali tidak cocok. Jadi, ayat-ayatnya dibaca sepintas lalu, ada yang tidak dibaca, eksposisinya tidak jelas. Saya tidak bisa menerima hal-hal yang semacam demikian. Lalu Roma pasal 9, ayat yang ketiga, dikatakan menentang unconditional election. Saya tidak tahu dilihat dari mana. Paulus cuma bilang, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Menunjukkan kasihnya dia. Kalau memungkinkan dia rela, dia masuk neraka. Biarlah orang-orang yang Israel ini, yang Yahudi yang selamat. Kalau memungkinkan, tapi tidak mungkin itu. Jadi sebetulnya ini tidak ada urusannya dengan unconditional election. Sama sekali tidak ada. Pertanyaan saya tentang Roma pasal 9 ayat 10-14, Allah tidak adil dan sebagainya. Pertanyaan itu mengapa muncul juga belum dijawab. Lalu Yakub dipilih, Esau tidak. Sebelum mereka lahir juga tidak dijawab. Efesus pasal 1 ayat 4 dijawab secara sangat tidak memuaskan. Allah Maha tahu dan sebagainya itu tidak dijawab sama sekali tapi dihindari. Itu kesimpulan saya tentang jawaban mereka. Lalu bicara tentang macam-macam pemilihan, ini menurut saya sangat tidak relevan ya. Memang saya tahu kalau pemilihan itu banyak. Pemilihannya kami aja ada pemilihan selamat dan pemilihan binasa. Pemilihan lain-lain ada lagi. Tapi yang dibicarakan dalam topik ini adalah pemilihan urusan selamat atau binasa. Pemilihan Israel itu untuk menurunkan Kristus. Tapi itu merupakan suatu tipe atau bayangan dari predestinasi. Jadi apa lagi? Tentang ilustrasi Allah Maha Tahu itu saudara ya. Sampai ada satu orang Armenian yang memang bisa menggunakan logikanya dan dia tahu dia tidak bisa menghindari. Oke, kita aplaus dulu. Luar biasa pemaparan masing-masing. Kemudian ya tolong bagian teknis. Kemudian sebentar akan saya serahkan waktunya kepada kontra Calvinis dengan 15 menit. Saya meminta supaya dari masing-masing para narasumber sebelum mengakhiri 15 menit ini, tolong di-highlight seperti yang dilakukan oleh Pak Budi. Ini tolong dijawab supaya jelas ini. Ya, oke, terima kasih. Habis 15 menit, ada berapa menit lagi? Masih ada 15 menit. Oke. Baik. Tolong ininya sebelum dimulai, waktunya slide-nya diubah dulu ke slide saya. Oke, saya ingin menjawab beberapa hal. Pertama dikatakan bahwa saya tidak menjawab masalah minus tak terhingga. Sebenarnya sudah dijawab.
Cuman nggak nangkep-nangkep juga memang begitu. Karena kuncinya itu ada pada Allah yang menciptakan manusia yang punya kehendak bebas. Jadi Allah bisa nggak menciptakan manusia yang tidak punya kehendak bebas? Bisa. Gitu. Tuhan bisa nggak menentukan, oh kamu dari sejak lahir sampai kemudian buatnya begini, ditentukan Tuhan semua. Bisa nggak Tuhan melakukan itu? Kalau tanyanya bisa atau enggak sih, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi pertanyaannya, kalau memang demikian, lalu kenapa Tuhan tentukan dia berdosa gitu? Padahal Tuhan kan maha suci. Tuhan kan maha kudus. Kalau memang Tuhan yang tentukan semuanya, untuk apa Tuhan tentukan dia berdosa? Pertanyaannya. Ya. Jadi jawaban yang sesuai dengan Alkitab. Ya. Kalau ditanya, definisikan free will sesuai dengan Alkitab. Definisinya gampang. Yosua pasal 24, pilihlah pada hari ini. Tadi saya tanya kepada dia, ya, masalah kan yang ngomong eksplisit duluan kan pihak mereka. Oh, kami punya ayat-ayat yang eksplisit katanya. Kalian tidak punya ayat yang eksplisit. Terus saya tanya eksplisitnya mana unconditional. Lalu dia putar arah, dia bilang, oh tidak perlu eksplisit, Tritunggal saja, tidak ada dalam Alkitab. Oke, ya kan? Lalu kalau begitu, dia tanya lagi, mana free will dalam Alkitab? Gitu. Free will dalam Alkitab ada dalam setiap halamannya ketika Tuhan berkata, pilihlah pada hari ini. Itu sudah merupakan suatu logika dan merupakan suatu konsekuensi bahwa pilihlah berarti dia bisa memilih untuk menyembah Tuhan, bisa juga memilih untuk tidak menyembah Tuhan. Itulah free will. Begitu. Bukan Tuhan tentukan. Kalau begitu untuk apa disuruh memilih? Sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi lalu dia tanya lagi, bagaimana sudah bisa tertentu dari minus kekekalan, gitu kan? Itu yang dipertanyakan oleh dia. Bagaimana sudah bisa tertentu? Tidak tertentu dalam maksud yang dia maksud, gitu. Tidak tertentu dalam pengertian yang dia maksud bahwa harus begini, itu tidak tertentu memang. Tetap dia bisa A, bisa B. Hari ini saya bisa pakai jas, bisa juga tidak pakai jas. Dia bisa pakai baju biru, bisa juga pakai baju merah. Lalu pengetahuan Tuhan kan tidak mungkin salah katanya. Oh ya benar, pengetahuan Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tahu hari ini Pak Budi pakai baju biru garis-garis putih gitu. Itu Tuhan sudah tahu. Tuhan mungkin salah nggak? Tuhan tidak mungkin salah. Loh kalau gitu saya tidak mungkin berbuat yang berbeda dong gitu. Nah, itu argumennya kan. Kalau pengetahuan Tuhan tidak mungkin salah, saya tidak mungkin berbuat yang berbeda. Saya nggak mungkin pakai baju merah. Itulah pemakaian logikanya Calvinis gitu. Padahal pengetahuan itu tidak seperti itu. Pengetahuan tidak bersifat menentukan. Kalau misalnya Pak Budi pilih pakai baju merah, Tuhan taunya dia pakai baju merah. Kalau dia pakai baju kuning, Tuhan taunya dia pakai baju kuning. Kalau dia pakai baju hijau, Tuhan taunya pakai baju hijau. Dia tetap bisa memilih yang berbeda. Apapun yang dia pilih, Tuhan tahu. Begitu. Itulah pra-pengetahuan Tuhan. Itulah kemahatauan Tuhan. Anda jelaskan, bagaimana Tuhan bisa tahu? Ya. Bagaimana Tuhan bisa maha tahu? Itu jawabannya. Gitu. Bagaimana Tuhan bisa maha kuasa? Bagaimana Tuhan bisa maha ada? Bagaimana Tuhan bisa eksis dari dulu sebelumnya? Itu adalah salah satu dari sifat Allah. Dia maha tahu. Makanya dia tahu apapun yang akan kamu lakukan, dia sudah tahu di situ. Kemudian, tadi Pak Ezra salah mengutip saya. Dia bilang, saya mengatakan Allah tidak menentukan orang untuk selamat. Boleh dicek nanti rekamannya. Saya tidak mengeluarkan kata-kata itu. Saya berkata Allah tidak menentukan orang untuk percaya. Nah, ada perbedaan di sini. Allah tidak menentukan orang untuk percaya. Memang tidak ada ayatnya. Tadi dikatakan dia ambil di Tesalonika. Memang itu saya juga tahu ayat itu. Allah menentukan orang untuk keselamatan. Itulah yang saya bilang satu paket berkat-berkat keselamatan dan berkat-berkat keselamatan. Jadi Tuhan melihat siapa yang percaya, dia tentukan orang itu untuk mendapat selamat beserta semua paket berkat-berkat keselamatan itu. Nah, jadi lalu ada lagi muncul pertanyaan. Kalau misalnya Tuhan sudah tahu siapa yang beriman, ngapain ditentukan lagi katanya? Kan sudah pengetahuan Tuhan sudah pasti gitu kan? Justru itu jawaban saya tadi sudah ada. Manusia bisa beriman sampai biru, mau beriman sampai kapan-kapan, kalau Tuhan tidak memutuskan untuk saya mau menyelamatkan yang percaya, tidak akan selamat gitu loh.
Iman itu sendiri saja tidak cukup, karena dasarnya adalah kasih karunia. Tuhan harus memutuskan untuk menyelamatkan, baru iman ada gunanya. Iman itu syarat yang Tuhan tentukan, begitu. Jadi Tuhan memutuskan, saya mau menyelamatkan. Saya mau menyelamatkan yang bagaimana? Saya mau menyelamatkan yang beriman. Itu adalah syarat yang Tuhan tentukan. Coba kita lihat Roma pasal 9. Tadi bukan ini, saya habis waktu. Dia bilang begini. Ini sudah tahu saya kontrol. Roma pasal 9. Dia bilang ini pemilihan individu, karena ada nama-nama individu di situ. Nama-nama individu tidak langsung serta-merta berarti ini pemilihan individu. Jelas ini adalah pemilihan nasional. Seperti dikatakan di sini. Ayat 12, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Esau akan menjadi hamba Yakub. Ini pribadi atau nasional? Apakah secara pribadi Esau pernah menjadi hamba Yakub? Tidak pernah. Bahkan waktu Yakub pulang dari Laban, dia kaget mau ketemu Esau, dia langsung, oh tuanku Esau katanya. Betapa gembira aku ketemu kamu, melihat mukamu seperti melihat wajah Allah katanya. Jadi secara pribadi, secara personal, Esau tidak pernah menjadi hambanya Yakub. Jadi jelas ini berbicara mengenai bukan pribadi Esau dan pribadi Yakubnya, tetapi bangsa yang disimbolkan oleh. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini dikutip dari Maliaki. Maliaki itu 1000 tahun setelah 1500 tahun kira-kira setelah pribadi Esau dan Yakub. Tuhan sedang berbicara kepada Israel dan Edom di situ. Ini sudah 1500 tahun kemudian. Bahkan di situ Esau diidentikan dengan Edom. Bagaimana aku membenci Esau katanya. Kamu lihat saja tanah-tanahnya sudah kugundulin segala macam, itu jawaban Tuhan. Jelas dia berbicara mengenai bangsa di situ. Lagi pula, kalaupun ini adalah pemilihan pribadi, tetap tidak membuktikan unconditional election. Saya akan tunjukkan mengapa. Coba perhatikan ayat yang ke-11. Baik-baik. Perhatikan ayat 11 baik-baik. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan. Oh, belum dilahirkan jadi tidak bisa conditional. Itu kalau tidak memperhitungkan pra-pengetahuan Tuhan. Kan kita bilang foreknowledge. Foreknowledge, Tuhan dari kekekalan. Jadi dia belum lahir pun Tuhan sudah bisa tahu gitu. Tidak ada masalah di situ. Belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan. Amin. Apakah saya pernah bilang bahwa syarat pemilihan adalah perbuatan? Tidak. Syarat pemilihan bukan perbuatan, tapi adalah iman. Jadi ayat ini mengatakan syarat pemilihan bukan perbuatan. Amin. Ada nggak ayat ini bilang pemilihan tidak punya syarat? Tidak ada. Dia hanya mengatakan apa yang bukan menjadi syaratnya. Syaratnya bukan perbuatan. Dia tidak mengatakan tidak ada syarat sama sekali. Nah, tetapi berdasarkan panggilannya. Berdasarkan panggilannya. Apa panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan adalah percayalah. Nah, ini ada saya ini ya. Apa panggilan Tuhan? 2 Tesalonika 2 ayat 14 berkata, Ia telah memanggil kamu oleh Injil. Panggilan Tuhan adalah panggilan Injil. Jadi Tuhan tidak memilih berdasarkan perbuatan. Amin. Tetapi berdasarkan panggilannya. Apakah dikatakan di sana tidak bersyarat? Tidak. Pemilihan terjadi sebelum dilahirkan. Oh ya benar, karena Allah punya pengetahuan, punya kemahatauan. Jadi ayat itu sama sekali tidak ada mengatakan tanpa syarat. Kemudian ke Efesus pasal 1 tadi. Ya, Efesus pasal 1. Dia bilang dia tidak peduli mau pakai ACE kah, mau pakai N kah. Nah, itulah makanya jadi begitu.
karena dia tidak peduli itu, gitu kan? Padahal disitulah poinnya gitu. Disitulah poinnya. Tidak dikatakan memilih ke dalam Kristus. Ke dalam Kristus itu eis. Tetapi memilih di dalam Kristus. Berdasarkan apa? Bagaimana kita bisa berada dalam Kristus? Coba kita lihat. Bagaimana kita bisa berada dalam Kristus? Filipi 3 ayat 9. Dan aku berada dalam Dia, Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena apa? Kepercayaan kepada Kristus. Bagaimanakah seseorang bisa berada di dalam Kristus? Karena kepercayaan kepada Kristus. Aku berada di dalam Kristus bukan karena kebenaranku sendiri. Amin. Tetapi karena kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus. Begitu kan? Nah, jadi, sekali lagi menguatkan, kita mendapatkan tema yang berulang-ulang di sini. Kepercayaan, iman. Itu yang Tuhan tuntut. Itu syarat yang Tuhan minta. Kemudian, apalagi? Oke, kamu dulu mengenai ini. Terserah, free will ya. Pak moderator, ada berapa menit? 5 menit lagi. Oke, 4 menit lagi. Jadi pas sebelum saya dipotong, tolong ini tentang itu yang tidak ada kebebasan. Ya, turun. Oh, ya, turun. Terus. 3, nomor 3. Oke. Ya, jadi tadi kita sudah mendengar bagaimana Dr. Stephen menjelaskan tentang ayat-ayat yang katanya membuktikan bahwa ya sejak kekekalan itu sudah ditetapkan dan tanpa adanya ya karena Tuhan mengetahui berarti harus ditetapkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Mengapa? Ini saya ulangi sedikit lagi karena ini akan masuk ke dalam free will. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan suatu kehendak bebas. Artinya apa? Jadi manusia bisa memilih bagi dirinya sendiri apa yang ia mau pilih. Dia punya kemampuan itu dan kemampuan itu Tuhan yang ciptakan. Oleh sebab itu ketika Tuhan mengetahui sesuatu, Tuhan mengetahui pilihan orang tersebut. Bukan Tuhan menetapkan pilihan tersebut. Jadi Tuhan mengetahui tidak sama dengan Tuhan menetapkan. Itu adalah analisis yang konyol. Mengetahui harus menetapkan. Tidak. Mengetahui lebih dahulu berdasarkan kemahatauan Allah adalah artinya Tuhan tahu apa yang dia akan pilih. Kalau Tuhan hanya bisa tahu apa yang dia pilih, tanpa Tuhan bisa tahu apa yang mungkin dia bisa pilih, maka Tuhan bukan maha tahu. Tapi Tuhan bisa tahu apa yang dia pilih, yang menjadi realita akhirnya. Tapi Tuhan juga tahu apa yang mungkin saja dia bisa pilih. Jadi Tuhan bukan cuma tahu apa yang akan terjadi, Tuhan tahu semua kemungkinannya, dan Tuhan tidak harus menetapkan salah satunya, tidak harus. Itu tidak sama dengan, mengetahui tidak sama dengan memilih. Oke, jadi, kalau menurut Westminster Confession of Faith, Allah menetapkan tanpa dapat diubah segala sesuatu yang akan terjadi. Ya. Ini Boswell dan Charles Hodge kurang lebih mengatakan hal yang sama. Cepat saja. Ini adalah namanya predeterminisme. Apa itu predeterminisme? Predeterminisme adalah suatu faham di mana segala sesuatu yang terjadi itu ada kausal penyebabnya yang harus menyebabkan itu terjadi. Jadi misalnya terjadi A. Apa yang menjadi kausalnya, menjadi penyebab A? Itu sudah ditetapkan terlebih dahulu, dan karena ini sudah ditetapkan terlebih dahulu, maka A pasti terjadi. Ini namanya predeterminisme. Dan predeterminismenya Calvinisme, itu adalah yang ditetapkan sejak kekekalan, sejak minus kekekalan itu tadi. Ya. Nah, jadi apa yang termasuk dalam segala sesuatu? Pikiran, perasaan, pandangan, keputusan, pilihan, perbuatan, dan
Oke, mari kita kasih aplaus dulu. Sepertinya ya debat ini makin seru saja ya. Ya, selanjutnya saya akan berikan tambahan waktu 15 menit. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi segala peristiwa ini sudah ditetapkan tanpa dapat diubah oleh kehendak Allah. Oke, ini saya cepat saja. Jadi apa yang Anda lakukan itu semua sudah ditetapkan. Kehadiran Anda, pilihan baju Anda, pikiran Anda, protes Anda bahwa ide ini sudah ditetapkan sebelumnya. Semua argumen Anda, semua logika Anda, itu sudah Tuhan tetapkan bahwa kamu akan berlogika seperti itu. Saya akan mengucapkan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu semuanya sudah ditetapkan. Jadi, apa hasilnya? Jadi segala sesuatu yang Anda kira adalah keputusan bebas Anda sendiri, itu adalah ilusi. Itu bukan Anda yang tetapkan, bukan Anda yang pilih. Itu Tuhan yang sudah pilih sejak kekekalan. Jadi, kalau misalnya Tuhan sudah tetapkan, ya, tadi dikatakan soal ilustrasi domino dan lain sebagainya. Itu tidak alkitabiah. Tidak semua ilustrasi yang benar itu harus ada di dalam Alkitab. Ya. Tuhan Yesus sering menggunakan ilustrasi dari alam dan lain sebagainya. Itu merupakan ilustrasi yang benar. Jadi, ketika misalnya seseorang sudah menetapkan sesuatu, ini pasti akan terjadi. Allah menetapkan ini pasti akan terjadi. Dan kemudian, ya benar terjadi demikian, maka itu apakah Allah yang menetapkan atau terjadi sendiri? Kalau misalnya saya sudah ditetapkan untuk berdosa, ini saya berdosa sendiri atau saya ditetapkan berdosa oleh Allah? Oke. Jadi, manusia itu bisa kita samakan dengan robot. Ini memang tidak dikatakan oleh kaum Calvinis sendiri, tetapi ini merupakan suatu konsekuensi logis bahwa ketika Allah sudah menetapkan programnya, ini bagaikan suatu komputer program yang sudah diset sejak kekekalan dan tidak ada mungkin perubahan atau deviasi atau kesalahan apapun di dalam program tersebut harus terjadi. Jadi, kita semua di sini adalah robot-robot yang sudah diprogram. Saya sudah diprogram untuk mengatakan hal ini. Pak Budi Asali dan Pak Ezra Soru sudah diprogram untuk membantah ini. Saya sudah diprogram untuk membantahnya lagi dan seterusnya sampai habis. Oke? Nah, jadi kita adalah robot. Tapi itu berarti bahwa manusia memilih untuk bertobat dan percaya itu juga merupakan program. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, manusia memuliakan Allah itu juga sudah diprogramkan. Dan manusia mengasihi Allah itu juga sudah diprogramkan. Saudara, ini ibaratnya seperti dua robot yang jatuh cinta. Mungkin nggak saudara, ada dua robot yang jatuh cinta? Robot ini kan diprogram kan? Ada nggak robot yang punya kehendak bebas? Ada nggak robot yang bisa memilih lain daripada yang sudah diprogramkan? Tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita mengasihi Allah, tetapi Allah sudah mendekritkan bahwa saya akan mengasihi dia, bagaimana ini menyenangkan buat Allah? Maaf bagi yang sudah beristri atau bersuami, kalau misalnya Anda pulang ke rumah dan Anda disambut oleh pasangan hidup Anda dan berkata, oh saya mengasihimu, saya mencintaimu. Tapi kemudian malamnya Anda temukan bahwa di belakang lehernya di sini ada kabel. Ternyata dia robot. Jadi apa yang dia ucapkan tadi pagi, yang dia ucapkan tadi bahwa dia mengasihi Anda, itu sudah diprogram. Anda senang tidak? Ya, rupanya sudah diprogram. Jadi apalagi kesenangannya buat Allah? Ya, bagaimana ini bisa memuliakan Allah? Bahwa ada orang yang dengan kehendak bebasnya sendiri bisa memilih saya ingin mentaati Allah. Ini adalah kehendak bebas yang Tuhan berikan. Apakah ini menghancurkan kedaulatan Allah? Tidak. Karena Tuhan, katanya tadi itu, misalnya bekerja melalui kehendak bebas. Oke. Bekerja melalui kehendak bebas, itu saya setuju. Tetapi bekerjanya dengan mengubah kehendak bebas itu atau bukan? Kalau diubah kehendak bebasnya bukan bebas lagi. Itu namanya sudah diubah menjadi kehendak Tuhan. Betul bukan? Jadi, kalau misalnya Tuhan bekerja melalui kehendak bebas manusia, bagaimana Allah bisa berdaulat? Sederhana sekali, karena Allah Maha Kuasa dan apapun yang manusia pilih, apakah dia pilih mentaati atau dia pilih menolak, tetap rencana Allah terlaksana. Itu namanya Maha Kuasa, itu namanya berdaulat. Kalau Allah cuma bisa berdaulat karena Tuhan sudah programkan, itu bukan berdaulat. Itu namanya semua programmer komputer, programmer robot bisa berdaulat.
Tetapi Allah benar-benar berdaulat, karena walaupun Tuhan kasih kehendak bebas pada manusia, apapun pilihan orang itu, kehendak Tuhan terjadi. Itu baru namanya berdaulat. Jadi, kalau misalnya, masih ada berapa waktu, moderator? 10 menit. Oke, jadi bagaimana? Bagaimana kalau misalnya Tuhan, katanya tadi, menciptakan manusia ke dalam satu keluarga, dalam kondisi apapun, apakah itu menginjak-injak kehendak bebas manusia tersebut? Tidak, orang tersebut belum ada kehendak bebas. Orang tersebut punya kehendak bebas kalau dia sudah bisa berpikir untuk dirinya sendiri, kalau dia sudah bisa menimbang, membuat pilihan bagi dirinya sendiri, baru dia punya kehendak bebas. Jadi apakah Tuhan menginjak-injak kehendak bebas orang? Tidak. Tuhan mau menciptakan gunung di sini, apakah Tuhan menginjak-injak kehendak bebas gunung? Masuk akal nggak? Enggak, karena gunung tidak punya pikiran, tidak punya. Jadi untuk apa menginjak-injak kehendak bebas bayi? Bayi tidak punya kehendak bebas. Tuhan menciptakan dia di situ, adil atau tidak? Ya, keadilan Tuhan kita tidak bisa mengukur dengan ukuran manusia. Tetapi yang adil adalah biarpun dia lahir di keluarga Islam, di keluarga manapun, Tuhan tetap memberi dia kesempatan, tetap memberi dia kemampuan untuk percaya. Itu adil. Nah, kalau misalnya Tuhan tidak berikan kesempatan itu, Tuhan tidak berikan kemampuan itu, maka tidak adil. Mengapa? Nih ya, ini Westminster Confession of Faith, sekali lagi saya kutip, nih ya. Allah sesudah berkehendak untuk menetapkan dosa itu, jadi Allah berkehendak untuk menetapkan dosa. Ini agak aneh ya. Sproul ini tidak terlihat di sini, sorry. Allah menghendaki segala sesuatu ini, ya menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa. Allah menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Allah menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa adalah kehendak Allah. Benarkah? Apakah itu yang dikatakan oleh Alkitab? Mana dikatakan bahwa Allah menghendaki orang berdosa? Karena ini sangat bertentangan dengan karakter Allah. Coba saya tunjukkan apa kata Alkitab. Allah itu adalah antinya dosa. Yesaya 6 ayat 3. Ini, sorry ya, saya tidak tunjukkan seperti Pak Budi Asali, ada ini segala macam. Karena ini untuk menyingkat tempat dan waktu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Perlukah ini dieksposisi? Perlukah saya menyatakan kepada Anda apa kata di balik kudus? Kait. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Allah adalah kudus. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia. Kalau dalam King James Version itu, dan kudus dalam segala perbuatannya. Jadi semua yang dilakukan Allah adalah kudus. Mungkinkah kudus itu Tuhan menetapkan dosa? Itu tidak sesuai, saudara. Ini belum dijawab dari tadi. Allah adalah kasih. Tidak dijawab. Mereka bilang bahwa Allah tidak mengasihi. Saudara, ini jelas bertentangan dengan Alkitab. Ya, mereka bilang Allah tidak mengasihi orang non-pilihan. Alkitab berkata Allah mengasihi dunia. Yang mana yang Anda percaya? Allah mengasihi, Allah kudus dalam segala perbuatannya. Tuhan Yesus berkata kepada wanita yang ketangkep berbuat zina, kemudian semua orang Yahudi bilang, ayo lemparin dia. Tuhan tulis-tulis di tanah segala macam, perlahan-lahan semuanya bubar. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama wanita itu, jadi sekarang bagaimana? Tidak ada yang tinggal untuk menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau, tetapi Tuhan Yesus tambahkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi habis itu wanita tersebut masih berbuat dosa nggak? Kayaknya sih masih. Saya nggak tahu, tidak dicatat Alkitab, tapi saya cukup yakin Pak Budi Asali dan Pak Esra juga setuju habis itu wanita tersebut masih berdosa. Jadi Tuhan Yesus suruh jangan berbuat dosa lagi. Itu apaan? Ya kemudian Tuhan tentukan dia lagi untuk berdosa, ngaco. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan karakter Allah yang kudus, dekret Calvinis, bertentangan dengan keadilan Allah. Mengapa demikian? Karena begini, coba. Allah sendiri yang menyebabkan Adam berdosa. Masa Adam yang bersalah? Kalau misalnya saya suruh anak buah saya, rusak mobilnya si A, lalu kemudian dia rusak. Lalu kemudian polisi tangkap dia. Tapi dia bilang, saya sudah diprogram. Saya disuruh untuk merusak mobil ini. Jadi sebenarnya, dalang di baliknya itu siapa? Dalang di baliknya itu kan sebenarnya, yang berdosa itu siapa? Tolong. Oke, jadi begini.
Kalau misalnya saya menyuruh bawahan saya, memang bawahan saya masih punya kehendak bebas, dia bisa memilih untuk mengikuti perintah saya atau tidak, benar kan? Jadi dia masih bisa ditangkap polisi, benar nggak? Tapi kalau misalnya saya suruh robot yang sudah saya perintahkan dan tidak bisa menolak, yang salah robotnya atau pembuat robotnya? Itu adalah konsekuensi logis. Jadi, Allah menghukum manusia atas dosa yang Allah sendiri dekretkan. Ini adil atau tidak? Tidak mungkin. Karena setiap orang yang berbuat dosa dapat berkata, aku hanya menjalankan dekret Allah. Malahan yang berbuat dosa, saya mentaati perintah Allah. Karena Allah sudah mendekretkan supaya saya berdosa. Adam berkata, loh Tuhan, kan engkau sendiri yang dekretkan supaya aku makan. Engkau sendiri yang menginginkan aku makan buah itu. Jadi saya taat dong. Jadi taat ini berdosa atau tidak? Ini adalah satu oksimoron, saudara. Ya, taat itu tidak mungkin berdosa. Taat itu ya taat, berdosa itu artinya tidak taat. Ya, jadi, oke lah. Waktunya berapa menit lagi? Nggak usah lah. Kalau gitu ini silakan ditutup. Oke, ini slide ini ingin mengatakan bahwa percaya unconditional election sama saja berarti percaya kasta rohani. Kasta rohani, kasta. Ya, kasta. Jadi orang Hindu itu punya kasta. Anda lahir sudah masuk kasta tertentu. Unconditional election berarti Anda diciptakan masuk kasta tertentu. Ya, cuman kastanya ada dua, kasta orang pilihan, kasta orang non pilihan. Dan Anda nggak bisa pindah lagi dari kasta itu. Oke, kemudian saya ingin menjelaskan, tadi dikatakan, sebentar, Roma 8 ayat 29. Ya, dalam King James dikatakan apa? For whom he did foreknow, he also did predestinate. Jadi dia bilang, foreknow-nya tidak bilang foreknow apa, tidak ada bilang mengetahui iman, tetapi dia menambahkan juga penafsiran dia sendiri, yaitu foreknow orangnya katanya. Ya. Jadi dia bilang saya tidak boleh nambahin iman, dia menambahin orang. Oke. Tapi saya bertanya gitu, saya bertanya, kalau yang di foreknow orangnya, ya, berapa banyak orang yang di foreknow Tuhan? Ya jelas semua orang di foreknow sama Tuhan, kalau cuman orangnya gitu kan. Kalau begitu mestinya semua orang diselamatkan gitu. Nah, tetapi kalau yang di foreknow adalah imannya, maka hanya yang beriman yang diselamatkan gitu. Kalau yang di foreknow orangnya, semua orang juga Tuhan foreknow. Ya. Bahwa akan ada orang ini gitu maksudnya. Ya. Dan tentu di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, ya. Nah ini, elect according to the foreknowledge of God. Artinya ada dasar di sini. Elect according, election didasarkan kepada foreknowledge. Sekali lagi, kalau yang di foreknowledge adalah bahwa orang itu akan eksis, Tuhan mengetahui semua orang yang akan eksis. Kalau begitu semua orang masuk elect kalau begitu. Tentu harus ada ada sesuatu dalam orang itu yang di foreknow. Kalau yang cuma di foreknow orangnya, ya semua juga di foreknow sama Tuhan kalau begitu. Nah, jadi dan ini sudah bertentangan keras dengan tadi Westminster dikatakan tanpa foresight, tanpa foreknowledge. Tanpa foreknowledge. Jadi entah Westminster salah, oh ada foreknowledge, berdasarkan foreknowledge, cuman foreknowledge yang ini lagi gitu kan. Cuman ada foreknowledge-nya, atau memang tanpa foreknowledge sama sekali. Tapi ayat ini berkata dengan foreknowledge, berdasarkan pada foreknowledge. Nah, saya ingin jawab yang tadi Roma 9 ayat 14. Yang dikatakan kenapa muncul pertanyaan ini, tidak adil katanya. Kalau gitu Allah tidak adil. Nah, asumsi Calvinis adalah bahwa ayat sebelumnya sudah mengajarkan unconditional election. Tapi kalau kita tidak punya asumsi seperti itu, maka pertanyaan ini bukanlah menjawab apakah unconditional election tidak adil, bukan itu yang mau dijawab. Ingat, Paulus sedang bicara dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak ada masalah dengan unconditional election. Mereka percaya mereka lah bangsa terpilih secara unconditional, dipilih karena mereka keturunan Abraham gitu. Nah, jadi waktu itu di dalam ininya konteksnya adalah aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Orang Yahudi tidak punya masalah dengan itu. Jadi ketika dia bertanya kalau begitu apakah Allah tidak adil?
Bukan itu yang dipermasalahkan mereka. Yang dipermasalahkan mereka adalah, oh, kami adalah bangsa pilihan, kamu sendiri sudah berargumen seperti itu, mestinya Allah menyelamatkan kami. Kalau Allah tidak menyelamatkan kami bangsa pilihan, keturunan Abraham, Allah tidak adil. Jawaban oleh Paulus adalah, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan? Maksudnya adalah, Tuhan yang menentukan kriteria keselamatan. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa menaruh belas kasihan. Oke, aplaus yang besar untuk para narasumber. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada ya pro Calvinis. Saya menganggap bahwa pertanyaan saya masih belum dijawab. Yang tentang minus tak terhingga itu sama sekali tidak dijawab, dibelokkan, malah tanya balik. Saya tanya sana jawab, kok minta malah tanya balik. Kalau ada dari saudara yang berkata sudah dijawab, dijawab apa? Pertanyaan saya adalah, Allah tahu, berarti pasti terjadi. Pasti terjadi berarti tertentu. Kok bisa minus tak terhingga sudah tertentu? Kalau jawaban kami ditentukan Allah. Kalau tidak mau itu, jawaban alternatifnya apa? Kok bisa dari minus tak terhingga sudah tertentu? Lari ke free will kemana? Itu tidak menjawab. Alternatif jawabannya itu apa? Dan saya tidak menganggap mereka bodoh kalau mereka tidak jawab. Karena dari zaman Arminius tidak ada yang bisa jawab. Arminius suruh bangkitkan, suruh jawab, tidak bisa. Enggak. Saudara cari buku teologi manapun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau mereka bisa jawab, mereka lebih dari malaikat. Jadi itu saya anggap tidak dijawab, sudah ditekankan berapa kali, tidak dijawab, sudah tidak usah dijawab lah, kasihan mereka. Bayi mati, tidak dijawab. Dua sudut ya, padahal bayi mati itu predestinasi dan juga conditionalnya disikat sekali ya. Orang kafir mati, tidak dijawab juga. Pemberian prevenient grace, kasih karunia yang mendahului, juga tidak dijawab. Roma 9:14, Allah tidak adil, dijawab, tapi menurut saya sangat tidak memuaskan ya. Karena ayatnya itu mengatakan bagaimana yang tadi dikutip tadi, yang ayat berapa dia? Roma 9. Ayat 18 ya. Jadi yang menaruh belas, tuh punya saya kok tidak masuk sana. Oh ini. Roma 9:18, yang menaruh belas kasihan pada siapa yang dikehendakinya dan sebagainya. Tadi bilang apa Pak Stephen tentang ayat ini? Ini menunjukkan kedaulatan Allah. Dia berhak. Jadi Paulus berkata, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Dia berhak. Ayat 16 dia sudah, ayat 15 sudah ya. Aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku mau bermurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Diulang lagi dalam ayat 18. Belas kasihan pada siapa yang dikehendakinya, menegarkan siapa yang dikehendakinya, menegarkannya ini Firaun. Kalau tadi katanya Esau dan Yakub bangsa-bangsa, kok tahu-tahu bisa lari ke Firaun gimana? Ini omong kosong. Dan kalau katanya Roma 9 ayat 16 ya. Coba perhatikan Roma 9 ayat yang ke-16 ya. Hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Ini kurang jelas ya. Dalam bahasa Inggris ini, then it is not of him that willeth, nor of him that runneth. Ini sebetulnya terjemahan hurufiahnya ya. Jadi bukan dari dia yang mau, ataupun dari dia yang berlari. Lah berlari ini menekankan Esau pada waktu lari mengejar buruan karena mau diberkati oleh Ishak. Dia lari, gak bisa terima berkat. Yang terima berkat Yakubnya. Jadi tidak tergantung kemauan orang, tidak tergantung usaha orang, tapi tergantung Allah mau memberi belas kasihan itu kepada siapa. Ini namanya eksposisi, saudara. Lalu panggilan ya, panggilan itu ada internal dan eksternal. Kalau saya PI begini, itu panggilan eksternal. Tidak harus berhasil, ada yang bertobat, ada yang tidak. Tapi Roh Kudus memberikan panggilan di dalam saudara, itu pasti berhasil, tidak bisa tidak. Jadi itu harus dibedakan. Lalu kata ace dan N dan sebagainya, saya katakan tidak peduli apapun, karena konteksnya tidak ada urusannya dengan itu. Bukan saya tidak peduli kata Yunaninya, tapi konteksnya kelihatan. Itu pemilihannya sudah minus tak terhingga. Sejak dahulu dari semula sudah. Kok bisa di dalam Kristus itu menentukan. Tidak dijawab juga kata-kata saya yang sindirannya John Owen ya.
Petrus, percayalah kepadaku, bertekunlah sampai akhir, maka aku akan memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Pikirkan logikanya siapa yang bisa masuk. Itu sama sekali tidak logis. Lalu saya ingin jelaskan free will. Kami dengan berat hati menggunakan free will, karena istilah itu sudah populer. Sebetulnya kami tak setuju. Free agent, orangnya yang bebas. Tapi okelah, sudah terlanjur dipakai salah kaprah, kami pakai. Saya katakan beda istilahnya, beda artinya, biarpun istilahnya sama. Free will itu begini ya, kalau dalam mereka, memang saya bebas. Saya mau minum atau tidak minum, bisa. Kalau dalam kami tidak. Allah tentukan saya minum, maka saya akan minum. Saya tidak mungkin tidak minum. Tapi pada waktu Allah tentukan saya minumnya ini dengan kemauan saya sendiri. Karena dengan kemauan saya sendiri, saya tidak dipaksa. Maka tetap masih bebas. Ya. Kalau saudara ketawa sebagai contoh. Ya, sebagai contoh ya. Kalau sekarang ada pertandingan sepak bola. Saya tidak sempat nonton. Saya rekam di video. Saya tonton setelahnya. Sudah ditentukan kan? Skornya berapa, pasti di sini berapa. Ini nendang apa, ini masuk di sana persis semua. Sudah ditentukan. Waktu saya tonton kembali, apakah saya melihat robot-robot sedang bermain? Tidak, bukan. Jadi biarpun ditentukan, free will-nya ditentukan juga. Aneh rasanya. Tapi itulah kenyataannya. Tidak ada saudara nonton VCD, melihat robot bermain. Tidak ada. Dan contoh sekarang, Firaun. Diutus, Allah berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Ditentukan. Waktu Musa sampai ke hadapan Firaun, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Sukarela, dia sendiri, tidak ada yang maksa. Tapi terjadi secara misterius seperti yang Tuhan tentukan. Tidak bisa tidak. Jadi sudah banyak pertanyaan pertanyaan kami yang tidak dijawab ya. Itu saya minta dijawab. Kalau tidak, ya. Lalu mereka bilang Tuhan berilustrasi. Kalau Tuhan berilustrasi itu masuk dalam firman ya. Berarti itu firman. Lain dengan kalian beli ilustrasi. Kalau kalian beli ilustrasi itu dari kalian sendiri. Jangan samakan ya. Lalu eksplisit dan implisit. Saya kira memang Pak Esra agak salah mengerti saya sehingga terbelokkan. Jadi kami beda dalam hal itu. Yang saya maksudkan ayat eksplisit. Allah menentukan, memilih, ada orang pilihan dan sebagainya. Bukan dalam persoalan unconditionalnya. Kalau unconditionalnya itu memang tidak eksplisit. Tapi Allah menentukan hidup yang kekal dan sebagainya. Itu jelas eksplisit. Itu yang Arminian tidak punya yang eksplisit. Lalu kalau dikatakan Allah menetapkan dosa. Saudara tidak percaya Allah menetapkan dosa? Percaya tidak? Pasti tidak percaya. Tapi percaya Alkitab tidak? Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Ini ceritanya pengkhianatan Yudas ya. Ayat 21-nya tangan orang menyerahkan aku. Jadi ini ceritanya pengkhianatan Yudas. Jadi akan pergi seperti yang telah ditetapkan melalui pengkhianatan Yudas. Tapi celakalah dia. Jadi Yudas tetap bertanggung jawab biarpun ditentukan. Lalu ayat yang lain dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 17 dan 18. Juga demikian ya. Maaf 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan sebagainya ayat 28 untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Mereka menyalibkan Yesus, saudara. Itu ditentukan Allah. Tidak bisa tidak mereka lakukan. Apakah itu bukan dosa? Itu ditentukan oleh Allah. Alkitab yang bilang. Mau percaya Alkitab atau percaya Pak Liao berdua? Lalu katanya saya tidak menjawab tentang Allah itu kasih, saya sudah jawab itu. Saya katakan dunia itu tidak selalu artinya seluruh dunia. Jadi dunia sedikitnya ada 8 arti. Bisa dijawab macam-macam. Lalu dikatakan dekret atau penetapan itu bertentangan keadilan Allah.
Tidak ada yang tidak adil, saudara, dengan Allah menetapkan ya. Karena manusia itu memang ditetapkan jatuh dalam dosa lebih dulu. Semua dosa. Semua dosa ini kalau semua dimasukkan neraka itu adil. Tidak ada yang tidak adil. Tapi Allah mau ambil sebagian untuk diselamatkan. Yang sebagian tidak diselamatkan, tetap mereka mendapatkan keadilan. Mereka dosa, mereka dihukum, adil. Yang diselamatkan mendapatkan kemurahan. Cuma dua kelompok ya. Sebagian dapat keadilan, sebagian dapat kemurahan. Adakah kelompok ketiga yang mendapatkan ketidakadilan? Cari orangnya yang mana. Yang dihukum dapat keadilan, dia berdosa kok. Yang tidak dihukum dapat kemurahan. Dia diselamatkan di dalam dan melalui Kristus. Dia tidak layak, tapi dia mendapatkan kemurahan Allah. Tidak ada mendapatkan ketidakadilan. Kecuali kalau ketidakadilan itu dianggap Allah harus bersikap sama. Ketidakadilan tidak berarti Allah harus bersikap sama. Kalau ketidakadilan harus bersikap, kalau adil itu harus bersikap sama. Dari sejak penciptaan sudah beda-beda kok. Saudara jelek, saya ganteng. Tidak bersikap sama. Saudara masih ganteng dibandingkan kerabat saudara yang berbulu dan berbuntut. Saya katakan kerabat saudara, bukan kerabat saya. Dari permulaan sudah tidak adil kalau gitu. Siapa bilang adil harus bersikap sama rata? Yang salah dihukum dapat keadilan. Yang dibenarkan ini dapat kemurahan. Tidak ada pihak ketiga mendapatkan ketidakadilan. Tidak ada. Lalu dia berkata, tak tetapkan dosa, itu tidak kasih ya. Allah menetapkan dosa dikatakan tidak kasih. Hah? Tidak kasih. Lalu bagaimana kok bisa ada orang tidak dengar Injil? Sampai mati. Itu tidak sudah jawab kan? Ya. Kalau dia memang mau menyelapkan semua orang harus pernah mendengar Injil. Tapi fakta mutlak, sangat banyak orang tidak pernah mendengar Injil, bahkan di dalam gereja. Jangan ngomong yang di ujung gunung. Sangat banyak orang tidak pernah mendengar Injil sampai mati. Lalu, di mana kasihnya? Saya kembalikan pertanyaan, berarti Allah tidak kasih menurut sudut pandang saudara. Lalu saudara, kalau menetapkan dosa ya, lalu menetapkan masuk neraka itu ya, itu dianggap Allah itu tidak kasih. Allah kalau menetapkan orang masuk neraka. Oke, misalnya itu mau diterima. Saya kembalikan sekarang pandangan dari Armenian. Armenian tidak bilang Allah menetapkan, tapi Allah tahu kan. Allah tahu orang ini dia ciptakan, dan orang ini akan masuk neraka. Kalau tetap diciptakan, kok apakah itu kasih? Tahu orang ini kalau saya ciptakan masuk neraka, tetap diciptakan, apakah itu kasih? Jadi sama pandangan mereka, serangan mereka menyerang diri mereka sendiri. Kami mengatakan menetapkan, mereka mengatakan tahu. Sama-sama tidak kasih kalau itu mau dianggap tidak kasih. Kalau saya, itu kedaulatan Allah. Dia berhak. Ya, mengatakan Allah tidak kasih dan sebagainya itu, kita lihat dalam Roma pasal yang ke-9. Katanya Roma 9 ini ya. Ada yang protes gitu ya. Kok dipilih dan sebagainya, suruh tanggung jawab dan sebagainya, protes gitu ya. Kalau saudara protes, sudah ditentukan dosa. Aku dosa kok dihukum. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu mau membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk membantah, berkata yang membentuknya, mengapa engkau bentuk aku demikian? Atau tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat satu kumpal yang sama, satu benda, untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan untuk benda lain guna tujuan biasa. Biasa ini sebetulnya tidak mulia sebetulnya ya. Jadi hina, begitu terjemahan sebetulnya. Kalau saya penjunan, tukang tanah liat, ambil sebagian, buat vas yang bagus. Ambil lagi sebagian, buat pispot. Pispotnya punya hak untuk protes. Kenapa aku jadi pispot? Tutup mulut, aku mau kamu jadi pispot. Selesai. Saya penjunannya, saya berhak. Allah punya hak, Allah berdaulat. Dan ini memang dalam proses seluruhnya Roma 9 ini bicara tentang predestinasi. Allah punya hak memilih dan tidak memilih. Menetapkan selamat dan menetapkan binasa. Coba, masih ada. Udah, hah? Coba. Baik.
Tadi saya Pak Andrew mengatakan bahwa statementnya saya kali ini saya tidak salah kutip. Karena saya dengar langsung catat, baik tidak punya kehendak bebas. Dikatakan secara eksplisit demikian, baik tidak punya kehendak bebas, itu yang kami tanyakan. Kalau memang tidak punya kehendak bebas, lalu apakah di sini waktu sesuai kepercayaan di sini bahwa baik pasti masuk surga? Lalu kalau memang dia tidak punya kehendak bebas, lalu bagaimana ini? Apakah di sini kita bisa lihat, apakah ini tidak menentukan adanya penentuan bahwa dia masuk surga atau dia selamat? Lalu juga dikatakan tadi bahwa Tuhan tetap memberikan kemampuan dan kesempatan. Kalau Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk percaya dan kesempatan untuk percaya, ini tidak adil. Oke, kita aplaus dulu. Ya. Dari kubu ini masih ada waktu 10 menit, Pak. Pak, silakan dilanjutkan, Pak. Jadi menurut beliau adalah kalau Tuhan tidak berikan kemampuan dan kesempatan berarti Tuhan tidak adil. Nah pertanyaannya adalah memang apakah di dalam dunia ini mulai zaman tempo dulu sampai sekarang, apakah semua orang memang mendapatkan kesempatan mendengar Injil? Dalam faktanya ada lebih banyak orang menurut saya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengar Injil. Dan sesuai logika tadi berarti Allah tidak adil. Berarti saudara harus mempercayai Allah tidak adil. Lalu saudara, dikatakan bahwa tadi ulang-ulang tentang robot dan sebagainya. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Stephen adalah bahwa manusia itu boleh mau selamat sampai biru kah atau bagaimana dan seterusnya ya. Kalau Tuhan tidak mau dia diselamatkan bagaimana? Ini yang saya tekankan dalam definisi awal tadi. Tidak ada pemaksaan sama sekali. Kalau Tuhan memang menetapkan dia selamat, dia pasti akan mau selamat. Tuhan akan bekerja sedemikian rupa, mengaruniai dia. Tidak akan ada orang yang tidak mau percaya tapi apa boleh buat karena Tuhan sudah tetapkan, terpaksa percaya. Dan sebaliknya juga, tidak akan ada orang yang Tuhan tetapkan selamat, tapi dia tidak mau selamat. Sebaliknya, Tuhan tetapkan dia tidak selamat, tapi kepengen selamat. Tidak akan ada seperti itu. Jadi menurut saya tadi, awal saya sudah definisikan ini, tetapi masih terulang lagi kesalahan yang tidak mengikuti definisi yang saya berikan. Dan karena itu lalu muncul juga perkataan-perkataan tentang robot dan lain sebagainya. Ada ilustrasi tentang kalau saudara pulang, lalu istri saudara sudah ada mesinnya untuk seperti itu dan sebagainya. Dan ini dianggap sebagai pelindasan terhadap kebebasan dan sebagainya. Nah saudara, mungkin saya, tolong Pak Budi, tolong perlihatkan Yeskiel 36 ayat 25 hingga 27. Yeskiel pasal 36. Mulai ayat 25. Dikatakan demikian, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Perhatikan ini, aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Apakah dengan sesuai ilustrasi tadi, apakah ayat ini mengatakan bahwa manusia-manusia di sini robot? Tuhan memperlakukan mereka seperti robot? Tuhan memberikan hati supaya mereka taat dan sebagainya. Tapi tidak ada kesan bahwa mereka lalu dilindas kebebasannya sehingga jadi robot. Juga Yeremia 32. Yeremia 32 ayat 38. Mulai ayat 38. Yeremia 32 mulai ayat 38. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberikan satu hati, satu
tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku. Rasa takut pada Tuhan kan datang dari Tuhan. Sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Aku tidak akan memerangi mereka. Aku berbuat baik pada mereka. Aku menaruh takutku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh dariku. Aku menaruh takut. Berarti ini memang kalau dikatakan tadi saya pinjam tapi dalam tanda kutip program. Kalau ini program, apakah mereka dilindas lalu menjadi robot-robot? Toh sumbernya ketakutan, ketaatan itu datang dari Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru. Kalau kami memahami ayat ini, memang Tuhan berikan. Tapi Tuhan tidak, dia tidak kepengen taat, tapi Tuhan kasih, mau tidak mau mesti taat. Tidak bisa begitu. Kalau Tuhan berikan hati, pasti dia akan rela di sini. Dan lalu kebebasan apa yang dirampas dari sini? Terus dalam kaitan dengan robot tadi ya. Oh, kalau Allah tetapkan dosa, kok manusia yang salah? Logis bukan? Sekarang persoalan kita bukan cuma bicara logis tidak logis. Logis tapi tunduk pada Alkitab. Nah sekarang, coba tunjukkan Matius 18 ayat 7. Matius 18 ayat 7. Saya tanya sama saudara, adanya penyesatan atau menyesatkan itu dosa atau tidak? Saudara tidak beres kalau bilang tidak ada, kalau penyesatan itu bukan dosa. Tapi saudara, perhatikan ayat ini Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Adanya penyesatan itu dosa. Memang penyesatan harus ada. Siapa yang menentukan penyesatan harus ada? Ini ditentukan. Penyesatan harus ada. Tapi yang disalahkan sekarang siapa? Celakalah orang yang mengadakannya. Lah di sini ikut logika tadi, masa Tuhan yang tetapkan, kok saya yang dipersalahkan? Lebih jelas, Lukas 17 ayat 1. Lukas pasal 17 ayat 1. Yesus berkata pada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Berarti mesti ada bukan? Siapa yang tentukan? Tuhan yang tentukan. Lalu siapa yang salah? Celakalah orang yang mengadakannya. Lalu kita mengatakan, tidak masuk akal bukan? Mau ikut akal atau ikut Alkitab? Terserah saudara. Saya kurang sedikit ya. Yang mereka tadi mengatakan tentang Roma 8 ayat 29, katanya saya menambahkan orang. Sekarang ini bahasa Inggris saja ya, for whom he did foreknow. Whom ini bukan orang apa? Kalau Indonesia menerjemahkan semua orang ya, ya memang itu terjemahan bukan hurufiah tapi sangat benar betulnya. Whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed, menjadi gambar dan rupa Allah. Itu bukan orang apa? Ini implisit tapi mutlak pasti. Dan karena itu yang mesti ditafsirkan bukan semua orang lalu menjadi universalisme ya. Tapi kayak saya tadi sudah katakan bahwa kata dipilih atau for know, for new dan sebagainya itu bisa choose beforehand. Dipilih. Karena ini memang sebagian, kelihatan sebagian orang, tidak mungkin ini semua orang. Kalau dilihat konteksnya ayat 29 dan 30, kalau semua orang, ya semua orang masuk surga jadi universalisme. Jadi kata for new ini yang harus ditafsirkan, bukan kata semua orangnya. Dan saya sudah katakan, itu bisa dikatakan choose beforehand, dipilih sebelumnya. Jadi dipilih sebelumnya sebagian orang, lalu dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya dan sebagainya. Yang dipredestinasikan itu dipanggilnya panggilan di dalam, panggilan efektif. Yang dipanggil pasti beriman, dibenarkan. Dibenarkan, dimuliakan. Jadi ini tidak ada ceritanya saya menambahkan kata orang. Kalian yang menambahkan iman dan sebagainya. Di mana ada tahu tentang imannya, tahu tentang perbuatan baiknya, tahu tentang ketekunannya, tidak ada. Ini jelas bicara orangnya yang diketahui oleh Allah. Dan pengetahuannya jelas bukan pengetahuan intelektual. Kata ginosko dalam bahasa Yunani sama dengan yada di dalam bahasa Ibrani. Kalau saudara melihat di dalam kejadian pasal 4 ayat 1 ya. Ini manusia itu bersetubuh. Tapi terjemahan Inggrisnya apa? Adam knew Eve.
Kata yada. Kalau mau diterjemahkan hurfiah, Adam tahu Hawa istrinya dan dia mengandung. Kalau ini pengetahuan intelektual, semua perempuan di sini mengandung, saudara. Hanya dengan saya tahu mengandung, Jadi yada dan ginosko sama. Bukan cuma pengetahuan intelektual, ada pengenalan, ada kasih. Sehingga ada orang menerjemahkan for love. Dikasih lebih dulu. Atau choose beforehand. Dipilih lebih dulu. Jadi dipilih, lalu ditetapkan jadi serupa dengan gambar anaknya. Dan kalau serupa dengan gambar anaknya mesti melalui iman. Kalau iman ya selamat. Katanya tadi tidak ada ditetapkan untuk percaya. Tapi selamatnya itu melalui percaya. Kalau ditetapkan untuk selamat, berarti ditetapkan untuk percaya juga. Karena Allah bukan cuma menetapkan tujuan akhirnya, tapi jalan menuju ke sana juga ditetapkan. Pasti ada orang injili, dia akan percaya dan sebagainya. Oke. Waktu orang cuma 1 menit. Ya? Hampir habis Pak waktunya. Ya, sudah hampir habis. Oke, ditekan aja. Oke, kita aplaus lagi. Dulu ya. Kita akan memberikan kesempatan kepada kontra Calvinis 10 menit yang pertama, kemudian 8 menit yang 10 dan 8 ya. Ya, 10 dan 8. Oke, silakan. Sebentar, tunggu slide-nya dulu ya. Oke, baik. Jadi dari tadi mereka tidak pernah bisa menjawab yang saya katakan dan tidak menjawab bahwa sesuai dengan pemahaman mereka, iman bukan lagi menjadi syarat keselamatan, tetapi menjadi hanya salah satu langkah keselamatan itu. Ya, itu tidak pernah dijawab. Ya, sedangkan Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa iman adalah syarat keselamatan. Tetapi terakhir tadi Pak Budi tetap bilang, kalau Tuhan menentukan keselamatan, maka Tuhan menentukan juga segala jalannya, termasuk imannya ditentukan. Jadi iman itu adalah sesuatu yang Tuhan tentukan, salah satu langkah dari keselamatan, bukan lagi syarat begitu. Itu syarat semu, syarat bohongan gitu kalau bilang itu syarat begitu. Nah, seperti ilustrasi yang tadi sangat jelas mengenai domino itu yang dia bilang tidak Alkitab tapi cocok begitu, dia tidak bisa bantah itu. Jadi ilustrasi itu cocok aja, ilustrasi yang cocok. Nah, lalu ya dia sering bilang Arminian gitu ya. Padahal kami tidak pernah memakai label Arminian. Nanti bedanya di mana akan terlihat di sesi kedua antara lain gitu ya. Jadi kemudian kita lihat lagi di ini for know ini bukan pengetahuan intelektual saja. Saya tidak pernah mengatakan ini adalah pengetahuan intelektual saja. Tentu ada pengenalan yang bersifat pribadi, bersifat kasih di sana, gitu ya. Tetapi tetap di situ itu menjadi dasar dari predestination atau election.